Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Dayung 6, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf SD Negeri Dayung 6. Di sini saya akan menjelaskan diseminasi budaya positif dalam modul 1.4. Rancangan tindakan untuk aksi nyata dalam modul ini, di sini ada latar belakang, ada tujuan, lini masa, tolak ukur, dan dukungan. Latar belakang budaya positif adalah hal yang penting untuk kita biasakan agar tidak hanya sekedar kata, tetapi juga sebuah kebiasaan, sehingga pada akhirnya menjadi sebuah karakter dengan kondisi pembelajaran yang dilakukan secara luring. Baik guru ataupun murid tidak hanya belajar tentang materi, tetapi juga menerapkan budaya positif seperti melaksanakan kesepakatan kelas, kegiatan-kegiatan di sekolah yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga berguna untuk orang lain. Tujuan dari kegiatan ini adalah aksi nyatanya adalah menyajikan pembelajaran dengan cara yang berbeda, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada murid mengalami sendiri melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah, sehingga penerapan budaya positif tidak hanya sekedar kata tetapi dapat diperlakukan dengan nyata. Saya menuliskan ini Pak lini masanya karena baru kemarin saya berkoordinasi dengan Bapak pada tanggal 23 Agustus 2024 dan rekan guru yang lainnya, dan baru terlaksana hari ini pada tanggal 26 Agustus 2024, dan besok tanggal 27-28 berarti saya pembuatan laporan buat aksi nyata tersebut. Tolak ukur terselenggaranya diskriminasi budaya positif ini, murid melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah mereka sepakati. Murid melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah. Dukungan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan guru yang telah mendukung saya dalam melaksanakan aksi nyata pada modul ini, serta murid dan wali murid yang lainnya. Tadi saya sudah jelaskan, coba ada yang masih ingat apa yang dimaksud budaya positif? Siapa? Mungkin Bu Lilis, Pak Arif, Pak Kais, dan lainnya monggo. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, berarti betul ya, tadi budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan secara universal. Ya, budaya positif di sekolah merujuk pada lingkungan sekolah yang mendukung inklusif dan memotivasi semua anggotanya, termasuk siswa, guru, dan staf. Berarti tidak hanya murid dan guru saja ya, meliputi ada siswa, guru, dan staf serta kepala sekolah. Ini mencakup nilai-nilai seperti saling menghormati, mengajari anak agar lebih tanggung jawab, bekerja sama, keterlibatan aktif. Budaya positif di sekolah berusaha menciptakan atmosfer di mana setiap individu merasa dihargai, didengar, dan mampu berkembang secara akademis serta sosial emosional. Pertanyaan pengantinnya lagi,
setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba. Siapa? Monggo Bapak. Terima kasih Bu Yusi. Jika boleh berpendapat, saya tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak itu. Sebab kalau misalkan anak dihukum, anak itu nurut, anak itu menurutnya bukan karena sadar akan kesalahannya, tapi karena menghindari hukuman atau takut nanti dihukum lagi. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak pendapatnya. Ada yang lain yang mau menambahkan? Arif mungkin setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya Beauty. Iya, monggo boleh. Menurut pendapat saya kurang setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena begini ya Beauty, betul tadi apa yang sudah dikatakan oleh Bapak. Jika kita memberikan hukuman kepada anak, bisa jadi anak tersebut bukan bisa jadi, kemungkinan besar anak tersebut bukan menjadi disiplin, tapi menjadi ada rasa ketakutan sendiri terhadap guru tersebut. Jadi menurut saya itu kurang efektif dalam menanamkan kedisiplinan anak kalau berupa hukuman. Terima kasih. Terima kasih. Boleh siapa ngasih apa ya pendapatnya? Ya karena berarti kita di sini hukuman itu akan apa itu tadi? Membuat anak merasa ketakutan, ya. Selanjutnya konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif dari nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi. Nanti akan kita bahas motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, restitusinya. Kelima, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Ada yang sudah memahaminya? Sudah. Ada Ibu DP ya di sini. Budaya positif kita di SD Negeri 6 yang sudah terlaksana yaitu bersalaman dan mengucapkan salam. Jadi setiap pagi itu kita menyambut anak-anak agar mereka itu bersalaman dan mengucapkan salam, dan tidak hanya di sekolah tetapi juga ketika bertemu dengan guru dimanapun. Yang kedua, baca Asmaul Husna yang sering dilaksanakan setiap pembiasaan di hari Jumat. Yang ketiga, bicara tidak sopan membaca istighfar 100 kali dan alhamdulillah. Dengan melaksanakan bicara yang tidak sopan, mereka sudah ada pembiasaan yang baik. Walaupun tidak diingatkan dengan temannya, mereka mendatangi guru bahwa saya tuh tadi mengucapkan yang tidak baik, saya mengucapkan kata jinakkan. Jadi mereka itu sudah tahu itunya sendiri, konsekuensinya. Jadi harus membaca istighfar 100 kali. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Mungkin tidak ada di sini, di sekolah lain pun sudah terlaksana ya. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini mungkin sudah tahu 6 profil pelajar Pancasila, ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berkebinekaan global, ada gotong royong, ada mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bisa lagunya Bapak Ibu? Bisa. Coba.
Sudah lancar? Alhamdulillah. Ya, coba kita nyanyikan 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu lagi bisa? Bisa. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Sudah hafal semua ya, alhamdulillah. Nah, di sini ada cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Di sini stimulus respon ada realitas kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita itu sangat berbeda antar individu ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Secara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki itu sebuah tujuan. Stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya, tidak dengan orang lain. Stimulus respon yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol, model belajar berpikir itu menang-menang. Tidak ada yang menang kalah. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, apa sih itu maknanya? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Masih tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil belajar Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Di sini ada teori motivasi dan hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi dan perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal atau internal. Saya di sini motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan
mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Itu merupakan motivasi eksternal, tujuan dari disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, apa sih merdeka itu? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat perintah diri sendiri. Nah, di sini ada hukuman. Hukuman itu yang pertama tidak terencana atau tidak direncanakan. Yang kedua bersifat satu arah. Yang ketiga bisa berupa hukuman fisik. Nah, di sini kita akan berdiskusi ada tindakan-tindakan guru menurut Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, merupakan hukuman atau konsekuensi? Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Mengapa alasannya itu konsekuensi, Bapak Ibu? Karena ada yang harus diganti. Ya, terima kasih. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Jawabannya kira-kira sudah betul atau tidak? Sudah sama atau tidak? Sama. Mengapa tadi ada hukuman dan konsekuensi? Perbedaannya apa? Kalau hukuman itu, kalau menurut pendapat saya itu, hukuman itu tidak ada korelasinya antara kesalahan yang kita berbuat dengan apa yang diberitakan kepada kita. Sedangkan konsekuensi itu masih terdapat korelasi antara kesalahan yang telah kita berbuat dan apa yang harus kita lakukan. Demikian Bu. Ada lagi yang mendapatkan Bu Lilis? Cukup, sudah sama ya. Terima kasih. Kita lihat di sini ya Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi seperti tadi yang diutarakan oleh Pak Arif. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan tidak kira-kira buat anak didik kita ya Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya. Sehingga ini kalau bisa tidak boleh melaksanakan hukuman terhadap anak. Yang ketiga, anak akan membenci kedisiplinan. Yang keempat, hukuman itu termasuk paksaan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Yang keempat, konsep diri yang buruk.
Yang kelima, anak belajar untuk membenarkan kesalahan. Yang terakhir, anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu apa? Sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Terus anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, yang dan terakhir kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Di sini ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain itu menurut Foster. Terus ada di sini cara mengidentifikasi identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman, ada kedisiplinan. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, itu merupakan sebuah hukuman, dan konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi, seperti yang tadi, anak harus mengganti sesuatu. Yang ketiga, restitusi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Ya, identitas gagal yang selanjutnya, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Identitas suksesnya tidak nyaman, identitas sukses yang konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Identitas gagal selanjutnya merupakan hukuman, korban mendapatkan keadilan, yang konsekuensinya korban bisa diabaikan. Terus untuk identitas suksesnya, restitusinya, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman di dalam konsekuensi tersebut. Terus restitusinya adalah masalah yang terpecahkan. Identitas gagal yang selanjutnya, perilaku pasif agresif yang meningkat. Identitas suksesnya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Restitusinya, masalah dapat terpecahkan. Selanjutnya, identitas gagal, sistem yang tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dengan guru. Restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, hukuman yang selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, ada hukuman, adalah peraturannya adalah kamu harus. Konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusinya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan.
Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang tadinya hubungannya tidak baik, renggang, menjadi baik dan bisa berteman kembali. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Itu sesuatu yang tidak dipaksakan. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang selanjutnya, restitusi fokus pada solusi, ya, di mana kita harus mencari solusinya. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ice breaking, ya, Bapak Ibu, nanti dimohon berdiri, ya. Ketika saya menyebutkan namanya Tini, Bapak Ibu itu goyangkan pinggulnya ke kiri. Tapi ketika saya itu bilangnya Tono, Bapak Ibu goyangkan ke kanan, ya. Dan ketika saya bilang ada kata ayah, Bapak Ibu itu goyangkan ke depan, ya. Ketika bilang ibu berarti harus ke belakang, ya. Bisa? Ayo, silakan berdiri biar tidak ngantuk. Sudah? Ya, di sini ada sebuah cerita keluarga Tini dan Tono, ya. Nanti ketika saya membacakan ceritanya, Bapak Ibu, sebuah cerita dari keluarga Tini dan Tono. Di sebuah desa ada keluarga yang gembira, yaitu keluarga Tono dan Tini. Keluarga mereka terdiri dari Tono, Tini, ayah, dan ibu. Pada suatu hari, ayah mengajak Tono dan Tini pergi ke pasar, sedangkan ibunya memasak di rumah. Mereka pergi untuk berbelanja. Setelah mereka berbelanja, ayah mengajak Tono dan Tini pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Tono dan Tini memanggil ibunya. Ibu. Teriak Tono dan Tini. Ya, sedangkan ayahnya berjalan di belakang Tono dan Tini. Ibu menanyakan, di mana ayah? Ayah bilang, Tono dan Tini menjawab, ayah bersama kita. Lalu ibu berteriak kepada ayah agar ayah segera memasangkan gas di dapur yang telah habis. Ayah, tolong pasangkan gas di dapur. Ibu sedang masak, kebetulan gasnya habis. Oke, terima kasih semua. Silakan duduk kembali. Di sini saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas belum di kelasnya? Sudah. Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti serangkaian
Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama harus bersifat abstrak. Yang kedua dibuat dalam pernyataan yang positif, ya, tidak memaksakan kepada anak didik kita. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Bisa disesuaikan dengan keadaan yang berada di sekolah kita. Yang ketiga, bersifat penataan universal. Terus sedikit saja agar mudah diingat, Bapak Ibu, jangan banyak ya. Nanti biar anak-anaknya mudah diingat. Dan terakhir, semua warga sekolah di kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Dilibatkan tidak, Bapak Ibu? Dilibatkan. Anaknya sudah paham semua? Sudah. Nah, di sini ada lingkaran, ya. Ada budaya positif, ada terciptanya budaya positif, ada lingkungan yang positif, ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas. Mari berdiskusi lagi ya Bapak Ibu. Di sini ada peraturan, ada keyakinan kelasnya. Menurut Bapak Ibu, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan keyakinan kelas yang mana? Disiplin. Ada yang lain? Tertib. Ya, ada yang tertib, ada bertanggung jawab. Ya, ada lagi? Dan yang kedua, nanti kita lihat jawabannya ya. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, menghormati. Ada lagi? Nah, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Temanya apa? Disiplin. Terus dilarang melakukan kekerasan. Merupakan keyakinan kelas apa? Saling menyayangi, ya, saling menghormati, saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Tertib, disiplin, saling menghormati. Nanti kita lihat jawabannya. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Ya, kita lihat jawabannya. Di sini ada peraturan kelas, itu ya. Keyakinan yang pertama adalah tanggung jawab, ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen, ya. Terus dilarang melakukan kekerasan, itu merupakan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, betul. Tadi keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu merupakan keyakinan untuk menghormati orang lain dan lebih bersabar. Selanjutnya menggunakan masker, keyakinan kelas, kesehatan, dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, merupakan keselamatan dan keamanan. Contoh keyakinan kelas, ya. Saling menghormati dan saling menghargai antara guru dan murid. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ini hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu. Yang ketiga, mengerjakan tugas
Di sini ada dokumentasi ya. Ada saling menghormati antara guru dengan murid, ada menjaga kebersihan lingkungan kelas, lingkungan sekolah, belajar dengan tertib, dan sudah membuang sampah pada tempatnya. Dokumentasi selanjutnya ini, anak mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Sudah tepat waktu semua. PR-nya Bapak Ibu suruh dikerjakan. Aman, alhamdulillah. Dilanjutkan ya, ada dengan kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ada apa saja? Ada 5. Bisa disebutkan? Kasih. Sebelum berikutnya selanjutnya ada kasih sayang, terus bertahan hidup, penguasaan, kesenangan atau hobi, dan kekuasaan. Coba kita lihat ya. Betul. Kebutuhan dasar manusia ada cinta dan kasih sayang, rasa diterima, ya. Ada kesenangan, membuat anak itu merasa senang. Ada kebebasan, dan terakhir ada penguasaan. Terus di sini ada penjelasannya ya. Yang pertama, makanan, pakaian, dan tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, rasa diterima, diperdulikan, rasa berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, ya. Ada motivasinya, ada motivasinya, ada identitas gagal, ada identitas berhasil, ada identitas berhasil dan sukses. Identitas gagal merupakan kontrol dari luar, ya, untuk menghindari hukuman. Guru itu sebagai apa? Ada yang sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah. Terus identitas yang berhasil dan sukses mengharapkan imbalan, ketergantungan pada orang lain, ya. Guru itu sebagai teman atau sebagai pemantau. Dan yang terakhir, identitas berhasil merupakan untuk kontrol diri, menghargai diri sendiri atau sebagai manajer. Ya. Guru berbuat sebagai penghukum, berarti menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Coba, mungkin sekarang sudah tidak ada lagi ya guru-guru yang menyindir, yang menyakiti murid-muridnya. Terus guru berbuat, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu harus titik-titik, ya. Dan selanjutnya, ibu itu merasa kecewa dengan kalian, ya. Kalau sebagai teman, berarti identitasnya berhasil atau sukses, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Untuk sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, ya. Sebagai manajer, mengajukan
pertanyaan. Yang selanjutnya, guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Pak Arif pernah tidak seperti itu? Kalau dulu sering Bu. Kalau dulu sering ya, karena belum tahu posisi kontrolnya. Belum tahu ya. Terus yang membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu itu stres. Jangan sampai kita itu stres. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Itu kalau guru posisi kontrolnya sebagai teman. Gimana kalau kita posisi kontrolnya sebagai pemantau? Berarti kita harus tahu apa peraturannya ya. Yang terakhir sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu kalau kita sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer. Lalu motivasi apa sebagai hasil ya, untuk identitas gagal sebagai penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Terus sebagai teman, guru itu sebagai teman kita apa? Ketergantungan ya. Adapun sebagai pemantau, kita bisa menyesuaikan diri dan bisa diawasi. Lalu bagaimana kalau kita sebagai manajer? Harus apa? Menguatkan pribadi ya. Masih ada ya ini ya, kaitannya dengan dunia berkualitas. Jika posisi kontrol guru sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas ya, membuat orang merasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Jika posisi kontrol guru sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau sebagai manajer, guru meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Ketika murid berkata, ya, kalau gurunya sebagai penghukum, gimana? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu menurut muridnya kepada guru. Tetapi kalau yang membuat orang merasa bersalah, maafkan saya Bu gitu. Terus kalau sebagai teman, saya berpikir bapak ibu teman saya ternyata begitu, berarti dia merasa kecewa. Untuk posisi kontrol sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya, jika sebagai manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Itu kalau anaknya merasa sebagai manajer. Yang terakhir, motivasi dampaknya pada murid sebagai penghukum. Anak akan mengulangi kesalahannya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Anak akan merasa rendah diri. Sebagai teman, lemah dan tidak mandiri, ketergantungan atau tergantung pada gurunya. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ice breaking lagi ya. Bapak Ibu bisa berdiri ya sebelum adzan. Nanti kita lanjutkan.
kita lanjutkan. Ya, di sini ada contoh posisi kontrol, ada beberapa pernyataan-pernyataan ya, dan siapa yang mengatakannya. Di sini ada kata saya kecewa sekali dengan kamu, berarti merupakan apa Bu, Bapak Ibu tadi? Sebagai membuat orang merasa bersalah ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak, itu jika kita sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti itu sebagai pemantau. Dan selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Itu sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, berarti sebagai penghukum. Nah, di sini ada segitiga restitusi, ya. Ada kalau kita mempunyai kasus atau masalah, yang pertama itu apa tadi Bu, Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang selanjutnya apa yang kedua? Memvalidasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya. Di sini ada beberapa. Nih, kamu tentunya punya alasan. Berarti ini termasuk apa? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Barangkali dari kebutuhan ya. Kalau ini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati merupakan apa? Menanyakan keyakinan. Kalau ini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Memvalidasi kebutuhan ya. Kalau ini kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan. Ya, terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang ini menstabilkan identitas. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menstabilkan identitas. Ya, terima kasih. Nah, di sini kemarin saya ada skenario kasusnya ya, kasus 1 dan kasus 2. Untuk kasus yang pertama ini ketika seorang anak tidak melaksanakan tiket kelas karena terburu-buru, sudah janjian dengan temannya ingin bermain bareng. Sedangkan yang kedua itu tentang ini yang kedua bolehnya tentang apa kemarin? Dia sering tertidur di dalam kelas. Jadi saya akomnya itu selalu imam dan Yahya Bu, dari angkatan 10. Nah, di sini ada skenario kasusnya. Jadi kasihan ya Bapak Ibu, jadi kasusnya itu selalu imam terus dan Yahya. Mungkin ada gangguan juga. Jadi agamanya itu selalu imam ya Bapak Ibu. Nah, di sini tadi belum dijelaskan ya cara menstabilkan identitas.
berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan sebuah masalah atau masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Di sini memvalidasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu termasuk ke dalam validasi kebutuhan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya anak itu melakukan kesalahan dengan cara memukul temannya. Selanjutnya, apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, tujuannya untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik itu kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima ataupun sebuah penguasaan. Nah, di sini kembali ke menanyakan keyakinan. Ya. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Terus, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Bertujuannya untuk membuat anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Terima kasih. Terima kasih untuk menghadiri semua dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Chandra Dwi Astuti. Saya guru SD Negeri Dailuhur 6. Dengan adanya diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Bu Yusi, saya merasa senang karena sebagai guru saya bisa mengetahui apa itu tentang budaya positif, keyakinan kelas, teori kontrol, kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian dalam menyelesaikan sebuah kasus, saya bisa menggunakan segitiga restitusi. Maka dari itu saya berharap apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Yusi bisa diterapkan di sekolah kita. Maka dari itu terima kasih Ibu Yusi telah memaparkan tentang budaya positif. Saya harap Bu Yusi lebih bisa mengembangkan apa yang Ibu Yusi tahu, kemudian bisa diterapkan di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Lili Suryanti. Saya merupakan peserta pelaksanaan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Yusi. Alhamdulillah, saya sebagai peserta merasa senang sekali telah mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Yusi tersebut.
karena dalam hal ini saya secara pribadi dapat menambah ilmu pengetahuan juga wawasan tentang bagaimana pengimplementasian budaya positif di sekolah. Dalam pembahasan diseminasi budaya positif yang dilakukan Bu Yusi tersebut dibahas sangat lengkap sekali, sangat jelas sekali. Pertama, tentang apa itu budaya positif, yang mana budaya positif merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian selain itu juga dibahas tentang keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Dalam hal ini, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan juga dibuat berdasarkan kebutuhan-kebutuhan murid itu sendiri. Kemudian Bu Yusi juga memaparkan tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan juga restitusi, yang mana ternyata untuk hukuman itu termasuk pada identitas gagal. Kenapa? Karena hukuman itu diberikan secara tiba-tiba kepada murid dan dapat berdampak mengakibatkan murid merasa sakit hati yang berkepanjangan, kemudian merasa tidak berarti dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya konsekuensi dan juga restitusi, yang mana konsekuensi dan restitusi ini merupakan termasuk pada identitas baik. Identitas baik ini kenapa? Karena konsekuensi dan restitusi ini bisa mendorong dalam perwujudan budaya positif di sekolah pada murid-murid. Nah, selanjutnya selain itu juga ada 5 dasar kebutuhan manusia yang sangat jelas sekali dipaparkan oleh Bu Yusi, dan itu sangat menambah sekali pengetahuan saya. Selain itu juga Bu Yusi memaparkan tentang 5 kontrol guru, yang mana sebelumnya ada paradigma awal yang saya sendiri juga beranggapan bahwa guru dapat mengontrol anak. Ternyata tidak seperti itu. Setelah saya mengikuti diseminasi Bu Yusi, saya sedikit memahami bahwa satu, kontrol guru yang pertama itu sebagai penghukum dan itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kontrol guru yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, dan itu juga masih belum efektif dalam mewujudkan budaya positif. Dan yang ketiga, posisi kontrol guru yang ketiga itu ada yang namanya posisi kontrol pemantau. Itu juga masih berlatar belakang pada peraturan kelas. Jadi belum mewujudkan budaya positif yang berasal dari intrinsik murid itu sendiri. Kemudian yang keempat ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman ini ada hal positif dan negatifnya. Positifnya mungkin guru sudah bisa dinanti, guru sudah hilang penghukumnya, tetapi di sini masih menyebabkan murid bergantung kepada gurunya sendiri. Nah, kontrol yang kelima ternyata ada yang namanya posisi kontrol manajer, di mana posisi kontrol manajer ini adalah guru sudah mampu berkolaborasi dengan muridnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh murid, sehingga murid itu sendiri bisa dengan sendirinya mulai memperbaiki kesalahannya. Dan yang paling penting ternyata yang saya pelajari dari diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Yusi adalah bahwa dalam pemecahan masalah itu ada yang namanya proses segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi ini melewati 3 proses, yaitu 1 adalah menstabilkan identitas, yang kedua ada yang namanya memvalidasi, kemudian yang ketiga ada yang namanya menanyakan keyakinan. Nah, dari begitu panjangnya penjelasan Bu Yusi dalam diseminasi budaya positif ini, dapat saya tarik kesimpulan bahwa kita sebagai guru, sebagai pendidik harus mampu menemani murid, harus mampu menuntun murid dan membimbing murid, bukan menuntut murid, sehingga murid-murid kita di masa depan itu bisa berkembang menjadi lebih baik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Seperti itu testimoni yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.